Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Miss Risma dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan. Minggu kemarin kita telah mempelajari bab pengelolaan anggaran tentang kebijakan pengelolaan anggaran, lalu anggaran pendapatan dan belanja, seperti pengertian anggaran, lalu pentingnya perencanaan anggaran keuangan, fungsi dari perencanaan anggaran, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pengelolaan anggaran, yaitu penyusunan anggaran, asas menyusun anggaran, menyusun program anggaran perusahaan, dan strategi penyusunan anggaran yang efektif. Itu kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut ke penyusunan anggaran. Penganggaran merupakan suatu proses yang memiliki keberlanjutan. Dalam proses penganggaran, terdapat tingkatan-tingkatan yang disebut siklus anggaran. Dan pada umumnya dikenal 3 hal dalam proses penganggaran, yaitu sebagai berikut. A. Persiapan penyusunan usul anggaran. B. Penetapan usul anggaran. C. Pelaksanaan anggaran. A. Persiapan melakukan penyusunan anggaran instansi dilakukan dengan menyusun anggaran yang berimbang dan berkompeten. Hal tersebut dilakukan agar anggaran yang dihasilkan dapat berdampak positif bagi instansi atau perusahaan tersebut. B. Penetapan usul anggaran. Penetapan usul anggaran ini dilakukan setelah tercapai kata sepakat dalam tahap penyusunan usulan anggaran tersebut. Penetapan ini menjadi penting agar anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. C. Pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran ini berhubungan dengan penetapan suatu anggaran. Penetapan suatu anggaran berhubungan dengan tata kelola keuangan yang baik dan berkompeten. Dan sebelum menyusun anggaran, kita harus mengetahui tipe-tipe anggaran. Dan di sini ada tipe-tipe anggaran, yaitu tiga tipe. Yang pertama, tipe eksekutif. Tipe eksekutif merupakan suatu tipe yang berhubungan dengan badan eksekutif. Misalnya, dalam pengelolaan negara, badan eksekutif tersebut yaitu presiden dan menteri pembantunya. Tipe eksekutif berhubungan dengan tata pengelolaan keuangan negara. B. Atau yang kedua yaitu tipe legislatif. Anggaran tipe legislatif merupakan bentuk anggaran yang disusun oleh panitia belanja dan badan-badan legislatif. Anggaran belanja disusun oleh panitia badan perundang-undangan berdasarkan permohonan-permohonan dana dari pihak eksekutif. Selanjutnya, tipe dewan atau komisi anggaran. Ini berhubungan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan DPR. Dan tipe ini masih digunakan pada pemerintah negara bagian dan kota praja, disusun oleh satu dari 2 jalan dan seluruhnya terdiri dari pegawai administratif atau pegawai-pegawai administratif dan legislatif bersama-sama.
Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke materi asas penyusunan anggaran. Asasnya yaitu ada 3. Yang pertama ada asas universalitas. Asas ini menghendaki supaya anggaran itu disusun menurut jumlah bulat atau bruto dari belanja pendapatan. Dan asas ini harus teliti dalam proses penyusunan anggaran dalam perusahaan. Lalu yang kedua, asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan suatu asas yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran dalam perusahaan secara menyeluruh. Yang ketiga, asas pemerincian anggaran. Di sini, asas pemerincian anggaran harus terperinci susunan anggarannya. Dan asas pemerincian anggaran ada 4 macam asas pemerinciannya, yaitu pemerincian menurut fungsinya, yang memiliki arti bahwa angka-angka anggaran itu harus diperinci menurut fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Contohnya yaitu fungsi produksi, fungsi pembelian atau penjualan, dan fungsi personal. Lalu, pemerincian menurut organisasinya. Menurut asas ini, dikehendaki angka-angka uang dalam anggaran itu diperinci sesuai dengan siapa atau bagian-bagian organisasi yang akan menggunakan uangnya. Selanjutnya, pemerincian menurut objeknya. Menurut asas ini, anggaran itu disusun terperinci menurut objek yang dapat berupa tenaga, benda, atau alat perlengkapan yang akan dibiayai. Dan program budget atau performance budget. Asas ini muncul dikarenakan 3 asas yang lain bukan merupakan alat yang dapat menjelaskan jasa yang akan dijalankan atau hasil-hasil yang akan dicapai. Menurut sistem ini, yang diutamakan adalah pemerincian menurut hasil pekerjaan atau jasa yang akan dijalankan, tidak pada benda-benda yang akan dibeli. Ya, itulah perbedaannya dengan ketiga asas yang lain, yaitu terletak pada teknik, metode, dan cara berpikirnya. Oke, paham? Kita akan lanjutkan lagi ke materi menyusun program anggaran perusahaan. A. Penetapan anggaran. Oke, dalam penetapan anggaran, negara umumnya dilakukan itu penetapan anggaran dilakukan oleh Badan Legislatif atau DPR. Pembuatan usul anggaran umumnya oleh Badan Eksekutif Pemerintah dalam arti sempit, yaitu DPR. Namun, DPR diikutsertakan atau berwenang menetapkan anggaran karena isi anggaran itu menyangkut kepentingan rakyat. Lanjut ke anggaran yang digunakan dalam menyusun program anggaran. Di sini ada 3 anggaran, yaitu anggaran kas, anggaran piutang, anggaran variabel. Anggaran kas merupakan faktor yang sangat penting bagi kelancaran usaha operasional perusahaan, karena dengan memiliki jumlah uang kas yang berlebihan atau kurang akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan. Tujuan pengendalian uang kas meliputi sebagai berikut. 1. Dapat menentukan posisi kas setiap waktu. 2. Mengetahui akan terjadinya defisit dan surplus. 3. Sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. 4. Untuk persiapan pembelanjaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, anggaran piutang. Anggaran piutang merupakan salah satu bentuk anggaran investasi seperti investasi lainnya yang berwujud dana kas dan dana di bank, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Terakhir yaitu anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan jenis anggaran yang sifatnya berubah-ubah
Hal ini berarti jenis anggarannya berubah secara proporsional dengan berubahnya tingkat produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. C. Tahapan penyusunan anggaran. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Jadi, anggaran keuangan dalam perusahaan itu dapat dilakukan dengan menggunakan penyusunan anggaran selama setahun yang biasanya dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. 2. Persiapan anggaran keuangan. Di sini persiapannya itu membutuhkan waktu ya, pasti membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan anggaran tersebut. Dan persiapan anggaran keuangan ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga bagian penyusun anggaran, tetapi dibutuhkan kerjasama dengan tenaga keuangan serta tenaga umum yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, yang ketiga, penentuan anggaran perusahaan. Tahapan penyusunan anggaran yang ketiga tadi itu berupa penentuan anggaran perusahaan, dan tahapan yang ketiga ini terdiri atas 3 tahapan, yaitu perundingan antara masing-masing karyawan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. B. Melakukan koordinasi dan penelaah komponen anggaran perusahaan. C. Melakukan pengesahan serta pendistribusian anggaran secara merata. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran di sini adalah tahapan keempat yang dilakukan untuk menyusun anggaran di perusahaan, dan tahapan ini adalah langkah kesekian kali dari proses penyusunan anggaran yang akhirnya diputuskan dengan sebuah keputusan tunggal. Jadi, tahapan ini dibutuhkan pengawasan dari kalangan manajer perusahaan pada masing-masing bagian yang melakukan tugasnya sendiri-sendiri. Materi terakhir yaitu strategi penyusunan anggaran efektif. Langkah dan strategi berikut diperlukan agar penyusunan anggaran perusahaan berjalan secara efektif. Dan strategi tersebut adalah 1. Anggaran disusun berdasarkan divisi. Dan setiap divisi dalam perusahaan mengajukan rencana kegiatan dan anggaran biaya. 2. Perencanaan pendapatan dan biaya harus dilihat dan dievaluasi terlebih dahulu dengan data historis laporan keuangan. Data ini merupakan laporan keuangan beberapa tahun ke belakang. 3. Membandingkan rencana anggaran yang telah dibuat dengan laporan keuangan lainnya yang sejenis. Apakah biaya yang telah dianggarkan sudah efektif atau masih bisa dilakukan efisiensi. 4. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan budget perusahaan. Ini apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal budgetnya. Lalu yang kelima, harus dipisahkan antara penyusunan anggaran terhadap proyek yang sedang dikerjakan dengan proyek baru untuk masa depan. Yang keenam, membuat laporan keuangan perusahaan lengkap yang berisi laporan aktual dengan analisa perbandingan nilai budget. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan penghargaan dan saksi terhadap pencapaian efisiensi maupun efisiensi dari nilai budget. Oke, sampai di sini materi hari ini. Kita lanjut ke tugas, dan di sini Miss akan memberikan tugas kalian berupa kasus, bisa dibaca. Di sini ada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi antar kota dan antar provinsi. Sebagai suatu perusahaan yang baru saja sendiri, ini tipe yang baru saja berdiri maksudnya. Pemilik meminta kepada karyawannya membuat anggaran dan pendapatan perusahaan transportasi Barokah. Itu namanya Barokah ya, perusahaannya. Dengan asumsi sebagai berikut. A. Modal awalnya itu 500 juta. Dan sudah memiliki tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
Lalu C memiliki 10 bus dengan jenis Mercedes-Benz. Lalu yang keempat, melakukan kredit di bank sebesar 800 juta. Dan yang terakhir, sudah melakukan rekrutmen karyawan atau penerimaan karyawan dengan jumlah 20 orang. Dan berdasarkan kasus di atas, Miss minta kalian untuk buat anggaran perusahaan Barokah ini dalam satu periode ke depan atau dalam 1 tahun ke depan. Dan anggaran tersebut dibuat dalam bentuk laporan, dikerjakan di buku tulis, lalu nanti dikirim ke Miss laporannya. Laporannya bisa seperti ini contohnya. Jadi nanti kalian tulis biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dalam 1 tahun ke depan itu. Kalau di sini Miss ambil contohnya, tapi ini tidak sesuai dengan yang bus tadi ya. Ini anggaran biaya operasional perusahaan lain. Contohnya kayak di sini tuh, jadi biaya pemasarannya berapa, gaji karyawannya itu berapa, gaji dan konsumsinya berapa, biaya iklan, bla bla bla. Jadi itu kalian buat anggarannya, anggaran perusahaan Barokah tadi bisa seperti ini atau seperti yang lain, atau boleh ditambahkan. Dan ingat, terakhirnya itu di total ya, total biayanya berapa gitu. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari Miss. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa ditanya lewat grup atau PC personal ke Miss. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.